Bapaku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapaku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Salam semua, puji Tuhan. Kita akan kembali belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma ini. Saya percaya bahwa tahun yang baru, tahun 2022, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Roma. Dan sekarang kita di pasal 8. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, dimanapun kami berada, situasi apapun yang kami hadapi, kami ingin memandang 2022 ini Tuhan di dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kami percaya Tuhan, pergumulan akan ada, penderitaan mungkin akan datang, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan bersama-sama kami, menguatkan kami, melindungi kami Tuhan di dalam setiap pergumulan penderitaan yang kami hadapi masing-masing. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu. Jadikan hati kami tanah yang gembur, sehingga bisa firman-Mu ditaburkan. Firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita akan belajar di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, kita sudah masuk di dalam pasal yang ke-8. Kalau kita melihat Roma pasal 8 ini, ya, benarnya sangat banyak hal yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari ya di dalam pasal 8 ini. Dan saya percaya kalau kita belajar secara in-depth atau mendalam di dalam Roma pasal 8 ini, satu hari pun tidak akan cukup untuk membahasnya. Kenapa? Karena pasal 8 ini kaya, banyak hal yang bisa dipelajari begitu dalam. Tetapi hari ini kita akan melihat beberapa hal di pasal 8 secara umum yang saya percaya kita mau membuka hati kita. Kita mau izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui pasal 8 ini. Kita lihat di ayat yang pertama terlebih dahulu. Firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama ini kita lihat bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Wow,
Dan ayat ini dimulai dengan sebuah penekanan fakta yang ada bahwa setiap orang di dalam Yesus Kristus, ya kita semua terbebas dalam penghukuman, terbebas dari penghukuman. Ya, artinya kita sebagai orang Kristen harus sadar, harus menyadari ya bahwa kita yang dulunya orang berdosa pantas untuk dihukum, pantas masuk neraka. Sekarang karena iman kita, percaya kita akan pekerjaan sempurna yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, kita terbebas dari penghukuman itu. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya bagi kita, bagi saudara dan saya secara pribadi. Dan ini sebuah janji yang menguatkan kita semua untuk kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita bebas dari penghukuman. Karena makanya ayat ini sekali lagi katakan ya bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi saudara yang saat ini merasa Tuhan menghukum saudara, merasa Tuhan menghakimi saudara karena mungkin kelemahan saudara, itu dari setan. Saya ingin pastikan, karena di dalam Yesus Kristus bagi orang percaya ya, saudara, orang yang sudah beriman dalam Yesus, kalau ada penghakiman, ada tuduhan-tuduhan, itu dari setan. Karena di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Lalu Kak, kalau kita buat dosa bisa seenaknya? Tidak. Malah kena iman kita dalam Yesus untuk buat dosa, kita tidak mau lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita akan lihat ayatnya nanti. Ya. Jadi bukan berarti karena tidak ada penghukuman kita bebas. Karena ingat, Yesus bilang bahwa anak yang kukasihi, kudisiplin, kuhajar. Bukan berarti penghukuman, beda ya. Penghukuman dengan disiplin beda jauh. Disiplin didasari kena sayang, kasih sayang. Kita salah, Tuhan disiplin kita untuk kembali di dalam kasih rencananya yang sempurna untuk saudara dan saya. Luar biasa, janji yang luar biasa. Berikutnya, ayat berikutnya, ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan sampai ayat yang keempat. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Wow, ya. Di sini ada roh yang memberi hidup. Ya, di pasal 8 ini sendiri kita akan melihat sekitar 19 kali ya kata roh itu disebutkan. Ini menandakan hal yang sangat penting untuk kita sadari bahwa pada saat kita selamat oleh karena kasih karunia, ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang menguatkan kita, ya, yang menyanggupkan kita dalam setiap kelemahan kita, ya. Jadi karena kasih karunia, karena iman percaya kita, ada Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Karena keselamatan kita ya tidak bisa diperoleh melalui hukum Taurat, tidak bisa ya. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah gagal. Kenapa? Daging ya, sehingga Yesus datang mengenapi hukum Taurat ya, untuk kita bisa hidup lagi, untuk kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat atau daging, melainkan kita hidup di dalam roh melalui Yesus Kristus. Siapa di sini yang bisa genapi hukum Taurat atau hukum-hukum di dalam perjanjian lama? Tidak ada ya. Tetapi Kristus Yesus datang, Tuhan kita, untuk menggenapi hukum Taurat, sehingga kita boleh hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia di dalam roh, dalam kehidupan kita. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wow, jika orang tidak memiliki roh Kristus, tidak ada roh kudus dalam kehidupannya, berarti dia tidak milik Kristus. Firman Tuhan jelas. Di ayat 5 sampai 9 ada perbandingan yang kita bisa lihat di sini ya, antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Jadi ada perbandingan. Dari ayat 5 sampai 9 ini kita akan dihadapkan dengan perbandingan ini. Yang pertama, hidup dalam daging memikirkan kedagingan.
Jadi orang yang hidup dalam daging pasti di otaknya hanya kedagingan saja. Ya seperti itu. Hidup dalam roh memikirkan hal-hal rohani. Ya seperti itu. Daging berujung maut. Hidup orang yang terus tinggal dalam kedagingan, percayalah, ujungnya maut di sana. Tetapi orang yang hidup dalam roh berujung damai, sejahtera, dan hidup. Dalam daging berarti musuh Allah. Ya, tapi dalam roh berarti kita milik Kristus, milik Allah. Ada perbandingan yang jelas dari ayat 5 sampai 9. Ya, jelas orang hidup dalam daging terus dia mikirkan kedagingan terus. Tapi orang yang dalam roh dia memikirkan perkara rohani. Di mana posisi kita sekarang? Apa yang lebih banyak kita pikirkan dalam hidup ini? Kerohanian atau kedagingan? Tidak salah, kita hidup di dunia ini. Kita perlu makan, ya. Kita punya cita-cita, goal yang mau kita capai, ya. Tapi pertanyaannya, tujuannya, ya, untuk kemuliaan siapa itu semua? Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di saat engkau meraih cita-citamu, di saat engkau menerima kekayaan dunia ini, itu semua engkau sadar bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal rohani. Ya, karena kita sadar hidup ini bukan tentang apa yang ada di dunia ini, tapi hidup ini tentang nanti kita akan bersama-sama dengan Allah di surga, tempat kita. Karena di dunia ini dikatakan kita stranger atau pendatang, tetapi tempat kita yang kita nantikan, harapkan, haus akan ke sana, yaitu di surga, di dalam kekekalan bersama Tuhan Bapa Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pilihan ada bersama saudara. Mau pilih daging atau pilih roh, ya, saudara diperhadapkan. Tapi saya sebagai Allah Tuhan di sini ingin menyampaikan, hiduplah di dalam roh. Terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat saudara, dan Tuhan karuniakan Roh Kudus dalam kehidupan saudara untuk menolong saudara, untuk saudara, ya, punya hak menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11 firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Jadi di ayat 10-11 ini kita di sini yang ada di dalam Kristus, ya, dengan roh yang sama, Roh Kudus yang membangkitkan Kristus, maka kita juga beroleh kebangkitan juga oleh karena kasih karunia Allah. Kalau Yesus bangkit, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan pada saat kita mengalami kematian. Haleluya, ini janji yang luar biasa. Ayat 12 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, ya, ayat yang ke-12 sampai 17. Di sini kita melihat, jadi dikatakan bahwa kini kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena Roh Kudus, kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya, ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang mengubahkan, memampukan kita untuk berlaku seperti anak-anak Allah. Ya, artinya kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, dan sebagai anak Allah, kita juga menerima janji Allah. Dan suatu hari kita akan bersama-sama Dia di dalam kerajaannya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya, ada Roh Kudus sebagai jaminan di dalam kehidupan kita bahwa kita anak-anak Allah. Ya, dan kita sebagai anak akan menerima janji-janjinya. Kalau kita sadar kita adalah anak-anak Allah, berlakulah seperti anak-anak Allah. Oh Kak, beta nggak mampu, beta nggak sanggup. Ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk berlaku, berjalan sebagai anak-anak Allah. Bukan saya berbicara soal kesempurnaan, siapa di sini yang sempurna. Kita masih hidup dalam daging.
Tetapi yang saya bicarakan di sini, ketergantungan kita, kesadaran kita akan Allah, akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk kita terus bersandar di dalam Dia, untuk kita terus menyerahkan hidup kita ya di dalam Dia, memampukan kita. Ayat 18 sampai ayat yang ke 19, firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, selama kita ya di dunia ini pasti akan ada penderitaan, jelas ya. Karena kita dan dunia ini telah jatuh dalam dosa. Tetapi penderitaan kita itu nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebagai orang percaya. Penderitaan boleh datang, tetapi penderitaan itu kita harus sadari bahwa itu tidak sebanding, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Jadi ikut Tuhan, ya. Memang kita ada penderitaan, apalagi nggak ikut Tuhan. Ikut Tuhan ada penderitaan, tapi ada janji kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan. Kalau saudara tidak ikut Tuhan Yesus, sudah menderita di dunia ini, menderita juga dalam kekekalan. Jadi saudara pilih, ya. Oke, ayat yang ke-20, firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Apa maksudnya ini? Ke dalam kesia-siaan, artinya ya, di dalam bahasa aslinya itu mengandung makna kekosongan atau rasa hampa. Jadi kalau kita lihat, bahkan orang sekuler setuju ya bahwa di dalam diri manusia itu, dalam hati manusia ada satu titik blank spot atau ruang kosong di sana yang orang coba isi, yaitu dengan kekayaan, mencoba isi dengan kepuasan. Contoh dengan mereka berusaha untuk jalani kehidupan mereka, hobi mereka atau apapun itu dengan tujuan untuk mengisi itu kekosongan, dengan seks, dengan apapun itu, ya, dengan minum-minum, mabuk, narkoba, mereka coba isi itu kekosongan. Tapi percayalah itu tidak akan pernah terpuaskan, karena kepuasan kita yang bisa mengisi itu kosong dalam hati kita hanya Kristus Yesus Tuhan kita, hanya Roh Kudus yang bisa mengisi itu di dalam hidup kita, ya. Jadi kalau saat ini bagi saudara yang merasa kosong, empty, merasa kayak hidup ini kayak rasa hampa, cari Yesus, temukan Yesus, maka rasa ketidakpuasan itu, rasa kekosongan itu akan Tuhan penuhi dalam kehidupan saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Haleluya. Ayat 21 sampai yang ke-22. Firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Wow, kita lihat ayat 21-22. Intinya karena dosa, dunia dan isinya menderita. Memang betul. Terkadang kita secara pribadi juga karena dosa yang kita lakukan, penderitaan datang sama kita. Yang harusnya kita nggak menderita, tapi karena dosa yang kita lakukan, secara otomatis penderitaan itu datang. Ayat 23-25, ya. Dan bukan hanya karena mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikan dengan tekun. Ya, kita orang percaya juga akan menderita. Tapi penderitaan kita punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak sia-sia. Dan karena pengharapan itu kita bertekun di dalam iman kita. Jadi terkadang iman kita itu kita bisa lihat pada saat penderitaan datang, di mana kedewasaan kita. Jadi waktu penderitaan datang, apakah kita milih bertekun terus dalam iman kita, atau kita malah give up ya di dalam penderitaan itu untuk percaya kepada Tuhan. Pilihan bersama saudara, ya. Ayat 26 sampai ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow,
Ya, di sini kita bisa melihat begitu luar biasanya, ya. Bahkan di saat orang percaya harus sadari ada Roh Kudus dalam hidup kita yang membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan pada saat kita tidak mampu berdoa, Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Makanya ya, waktu yang tepat untuk kita berdoa adalah di mana kita sangat tidak bisa untuk berdoa. Izinkan Tuhan yang berdoa untuk kita. Duduk diam, baca firman-Nya, bicara, nanti Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Ya, dalam situasi yang sulit terkadang ya, kita nggak mampu untuk berdoa. Karena kelemahan-kelemahan kita nggak mampu untuk datang sama Tuhan. Percayalah ada Roh Kudus yang memampukan saudara dalam kelemahan-kelemahan saudara. Dan bahkan yang menolong saudara untuk berdoa. Ya, seperti itu. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Wow, saya ingin katakan di sini, nggak peduli seberapa besar penderitaan yang akan datang, situasi buruk apapun yang akan menghampiri kita, saudara dan saya, ya. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa ini semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita, ya, yang ada di dalam Kristus Yesus. Percaya, penderitaan bisa saja datang. Masalah, pergumulan yang kita pikir, wah ini kok bisa begini. Tapi percayalah, Tuhan sanggup pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dalam Dia. Ya, puji Tuhan. Dan ayat ini sangat memberkati saya. Karena dengan jelas di dalam kelemahan-kelemahan kita, ya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita percaya bahwa Kristus adalah kita adalah orang yang terpanggil, dipilih, dibenarkan, dan bahkan dimuliakan dalam Kristus. Makanya Filipi 1 ayat 6, Dia yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita, Dia akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Ayat 31 sampai ayat yang ke-36, firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah menganggap sebagai domba-domba sembelihan. Wow. Intinya, kalau Tuhan sendiri mau datang ke dunia, ya, menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk saudara dan saya, maka Dia akan memberikan, mengaruniakan yang lainnya kepada kita untuk kemuliaannya, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat. Ya, kalau tadi ayat tadi sangat jelas, di sini sampai ayat 39 saya akan teruskan untuk saudara dan saya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Intinya, tidak ada yang bisa memisahkan kita, ya, dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekali kita ada di dalam Kristus, selamanya kita terus ada dalam Kristus, sampai kita akan berjumpa dalam kekekalan bersama dengan Dia. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa kita bisa dikatakan orang yang lebih dari orang yang menang? Karena kita menikmati apa yang pemenang lakukan. Siapa itu pemenangnya? Yesus Kristus. Bagian kita apa? Menerima, menikmati apa yang Yesus sudah kerjakan. Ya. Saya ingin tanya ini, saya ingin tutup dengan ini. Maukah saudara menjadi orang yang lebih dari pemenang? Artinya maukah saudara
menyerahkan hidup saudara kepada Kristus yang sudah memenangkan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Bagian saudara yang percaya apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu lebih dari cukup untuk membawa saudara ke dalam kekekalan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Maukah saudara membuka hati saudara, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayakan hidup saudara kepadanya sepenuhnya dan hidup bagi dia? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Bagi setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Bagi kami yang belum menerima Engkau Tuhan, kami mau buka hati, menerima Engkau, mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi kami Tuhan yang ada di dalam Engkau, kami diingatkan akan ini, bahwa kami lebih dari pemenang. Artinya hidup kami ada di dalam pemenang itu, untuk kami menikmati apa yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk Kau mengingatkan kami di dalam penderitaan apapun yang datang kepada kami. Kami yakin bahwa ini tidak sebanding akan kemuliaan yang akan kami terima. Terima kasih buat waktu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.